warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Mungkin sahabat Nabi Muhammad yang satu ini jarang sekali kita mendengar namanya. Adik tahu tidak siapakah nama dari sahabat Nabi ini? Tak tahu. Jadi nama sahabat Nabi Muhammad ini adalah Abu Dujana. Siapa? Abu Dujana. Abu Dujana. Abu Dujana. Nah, jadi Abu Dujana ini adalah seorang laki-laki yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu pagi, setelah melakukan sholat subuh berjamaah, Abu Dujana ini ditegur oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya setiap selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, Abu Dujana ini selalu pulang terlebih dahulu. Kata Nabi Muhammad ini, "Wahai Abu Dujana, mengapa engkau selalu pulang terlebih dahulu setelah melakukan sholat subuh berjamaah? Apakah kamu tidak ada permintaan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Abu Dujana pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai alasannya." "Apakah alasanmu itu? Coba utarakan," kata Nabi Muhammad ini. "Wahai Rasulullah, saya ini berasal dari keluarga yang serba kekurangan. Saya memiliki tetangga yang mempunyai pohon kurma yang buahnya itu menjuntai ke halaman rumah kami. Di setiap malamnya buah kurma tersebut berjatuhan di halaman rumah kami karena ditiup oleh angin malam. Dan kami juga memiliki anak yang mana anak kami ini selalu kelaparan di setiap malamnya. Ketika anak kami ini kelaparan, mereka terbangun dan menangis. Apa yang mereka lihat akan mereka makan. Ada di suatu pagi ketika kami pulang terlambat ke rumah, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwasannya anak kami ini sedang memakan buah kurma tetangga kami tersebut yang buahnya ini menjuntai ke halaman kami. Langsung saja tangan kami ini masuk ke dalam mulut anak kami tersebut dan mengeluarkan apa yang mereka makan. Dan sambil saya berkata kepada anak saya, 'Wahai anakku, janganlah engkau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Aku tidak akan membiarkan makanan haram itu masuk ke dalam perutmu, wahai anakku.' Seketika itu anak dari Abu Dujana ini menangis. Mendengar dari cerita Abu Dujana ini, Nabi Muhammad pun berlinang air mata, kemudian meneteskan air mata mulia di pipinya. Dan Nabi Muhammad pun bertanya kepada Abu Dujana ini, 'Wahai Abu Dujana, siapakah tetanggamu itu?' Kemudian Abu Dujana pun menjawab, 'Wahai Rasulullah, tetangga saya itu adalah seorang lelaki munafik.' Dan pada keesokan harinya, Nabi Muhammad pun mengundang lelaki munafik yang memiliki pohon kurma yang buahnya menjuntai ke halaman Abu Dujana ini, dan Rasulullah pun bermaksud untuk membeli pohon kurma lelaki munafik tersebut. Tetapi lelaki munafik tersebut menolaknya. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq ini pun berkata kepada lelaki munafik tersebut, 'Wahai fulan, saya akan membeli pohon kurma engkau itu saya akan membayarnya dengan 10 kali lipat pohon kurma yang terbaik di negeri ini.' Kemudian tanpa berpikir panjang, lelaki munafik tersebut pun menerima permintaan dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Kemudian dengan senang hati lelaki munafik ini tersebut pulang ke rumahnya, dan Nabi Muhammad pun berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq ini, "Wahai Abu Bakar, aku akan menanggung semua apa yang engkau perbuat tadi."
Jadi mendengar perkataan Nabi tersebut kepada Abu Bakar, Abu Bakar pun dengan senang hati mendengarnya. Kemudian pada malam harinya, lelaki munafik ini bercerita kepada istrinya apa yang telah dialaminya pada hari ini. Lelaki munafik ini sangat senang. Kemudian lelaki munafik ini pun berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku telah menjual pohon kurma yang ada Wahai istriku, aku telah menjual pohon kurma yang ada di dekat rumah kita dengan menjualnya kepada Abu Dujana, tetapi aku tidak akan membiarkan mereka memakan buah kurma kita tersebut. Sedangkan pohon kurmanya itu masih tumbuh di sekitar rumah kita." Kemudian setelah itu lelaki munafik tersebut tertidur dengan pulas. Dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, pohon kurma yang berada di dekat rumah lelaki munafik tersebut berpindah ke depan rumah Abu Dujana tanpa meninggalkan sedikit pun bekas. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah cerita kita pada hari ini, yaitu sosok Abu Dujana yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam